Islam menjadikan wanita sebagai sumber kemuliaan. Yang punya anak perempuan 2 atau 3, fa'addabahunna, kata Nabi SAW. Kemudian orang tuanya mendidik ini anak, dia sabar ya. Tetap pendidikan harus ada pada anak perempuan itu. Kemudian dia dinikahkan, maka anak-anak perempuan itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Itu wanita dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sekarang umur pernikahan, dulu umur pernikahan setelah adanya undang-undang 17 tahun kalau nggak salah perempuannya. Sekarang 19 tahun. Sama 19 tahun laki-laki, 19 tahun perempuan. Ini juga karena faktor adanya gerakan feminisme. Seakan-akan wanita itu baru umur 19 tahun boleh berumah tangga. Artinya sebelum itu tidak layak. Sebelum itu tidak pantas. Kenapa yang dulu pantas sekarang tidak pantas? Karena juga gerakan feminisme. Anak ingat di Surabaya ada satu kawan, dia cerita neneknya itu punya anak 25 tanpa pembantu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka dulu belum terkena virus feminisme. Sekarang seorang laki-laki ingin nambah anak sama istrinya, itu harus diskusi berbulan-bulan. Apa kata istrinya? Enggak bang, capek bang. Cukuplah. Berapa? Ini sudah cukup 8. Oh 8, ini banyak kalau 8. Tapi 2 merasa cukup. Kenapa dulu pada saat Indonesia dijajah, yang kondisi ekonominya sangat sulit, mereka punya anak banyak tanpa takut masalah ekonomi. Mereka motor nggak punya, mobil nggak punya, rumah pun apa adanya. Tapi ternyata mereka punya keyakinan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia di zaman sekarang. Muncul pula kelompok yang mengatakan free child atau child free, nggak mau punya anak sudah. Apa penyebabnya? Gerakan feminisme. Karena perempuan menuntut harus sama dengan laki-laki. Makanya sekarang undang-undangnya wanita 19 tahun, laki-laki 19 tahun. Soalnya kalau 19-17, oh ini kenapa dibedakan? Kenapa laki-laki dibedakan sama perempuan? Karena berbeda dari dulu. Tapi sekarang ada gerakan feminisme yang lebih ngawur, coba. Mereka mau menghilangkan yang namanya jenis kelamin. Nggak ada lagi laki-laki perempuan, nggak ada. Karena mereka beranggapan bahwasanya penentuan laki-laki dan perempuan itulah yang menyebabkan bias gender. Sudah, biarkan anak-anak itu memilih jenis kelaminnya. Jadi anak itu tumbuh, jangan dikasih tahu dia perempuan, jangan dikasih tahu dia laki. Ini sudah muncul di barat. Nanti terserah dia. Oh saya mau jadi laki-laki, operasi. Saya mau jadi perempuan, padahal dia lahir laki-laki, ya sudah operasi. Karena orang-orang yang memiliki pemikiran feminisme, mereka menyatakan bahwa perempuan itu tidak dilahirkan perempuan sebenarnya, tapi dia dibentuk oleh budaya, masyarakat,
keluarga untuk menjadi perempuan. Sejak kecil dipasangin anting, oh, jadi perempuan lah dia. Memang dia perempuan gitu? Enggak, dia bisa jadi laki nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sekolah menjadi satu. Jadi gerakan feminisme ini munculnya bukan dari negeri Islam, munculnya dari Eropa. Karena adanya luka yang mendalam di dalam diri para wanita di sana. Mereka dizolimin, mereka tidak diberi hak untuk belajar. Mereka tidak diberi hak kepemilikan. Jadi perempuan di Eropa sebelum terjadinya beberapa revolusi, apalagi revolusi 1668 Mei, itu perempuan nggak punya hak memiliki. Nggak ada. Jangan bicara hak waris. Nggak punya dia. Mereka jadi orang yang diabaikan, seakan-akan hanya benda yang dimanfaatkan. Mereka tidak punya hak belajar. Itu berbeda dengan Islam. Tapi yang jadi masalah, kaum muslimin pun berpikir mereka dizalimin sama kaum laki-laki. Maka di barat itu pelajaran dulu abad 19, mata pelajaran buat anak laki sama perempuan berbeda. Kemudian disamakan. Setelah beberapa demonstrasi besar-besaran, tapi kelasnya masih berbeda. Yang laki sendiri, yang perempuan sendiri. Tapi mata pelajaran sudah sama. Jadi yang dipelajari oleh anak laki-laki dan anak perempuan itu sama. SD, SMP, terus seperti itu. Lalu terjadi penggabungan, laki perempuan jadikan satu. Udah nggak usah dibedakan. Mereka satu kelas. Dan sampai hari ini pun diberlakukan di berbagai negeri Islam. Salah satunya Indonesia. Kita lihat anak SD, lulus SD perempuan belum bisa masak. Kenapa? Pelajarannya sama yang laki. SMP bisa masak enggak? Dulu bisa masak, bisa jahit, apalagi ngurusin bayi. Kenapa tuh nenek tadi yang umur 77? Umur 13 tahun nikah, punya anak. Karena memang dia sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu. Pendidikan sekarang sampai S3, sampai doktor, tidak ada mata pelajaran menjadi seorang istri, tidak ada mata pelajaran menjadi seorang suami. Tidak ada pendidikan skill untuk menjadi seorang ibu, walau menjadi bapak. Ini dampak dari feminisme. Sama? Ya enggak sama lah. Mereka juga berpikir bagaimana sama dalam lapangan pekerjaan. Mau dipaksa perempuan ini untuk sama laki-laki, padahal secara fitrah dia nggak sama. Akhirnya mereka memikirkan bagaimana perempuan itu menjadi supir truk. Ibu-ibu ada yang daftar jadi supir truk? Sama, kalau supir truk itu ada 10 laki-laki, 10 perempuan. Ternyata mereka memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang banyak. Sampai di barat itu berpikir bagaimana anggota parlemen, anggota DPR itu 50% laki-laki, 50% perempuan. Di semua bidang mereka ingin harus sama laki-laki sama perempuan. Kemudian siapa yang ngurusin anak-anak? Dia nggak usah anak. Kalau anak hanya akan menjadi beban. Kemudian LGBT. Munculnya LGBT juga mendapatkan dorongan yang kuat dari feminisme.
Karena kalau mereka menikah, berarti akan dikuasain sama laki-laki, patriarki lagi. Setelah itu dia akan hamil. Dan suami enak-enakan, istri perutnya besar, tubuhnya jadi rusak. Gara-gara siapa? Gara-gara laki-laki. Akhirnya ada tuntutan di Eropa sana bagaimana dilegalkan pernikahan sesama jenis. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga sumbernya salah satunya dari feminisme. Feminisme dahulunya itu hanya gerakan sosial menuntut keadilan. Bagaimana dia punya hak. Tapi sekarang sudah kebablasan. Bahkan menjadi pemikiran dan ideologi, mereka menolak ajaran agama. Semua agama ditolak sama dia. Kenapa? Karena dalam ajaran agama itu tetap ada aturan. Ini kaitannya dengan liberalisme juga. Jadi feminisme ini alatnya liberal juga. Bagaimana kebebasan semua agama sama, semua orang mau ngomong halal haram terserah dia, nggak usah diatur. Manusia itu dilahirkan bebas. Maka subhanallah jamaah, kalau bicara feminisme ini sudah menyebar virusnya di mana-mana, tapi sebagian kita tidak merasa. Banyak orang tua menyekolahkan anaknya yang perempuan, yang tinggi sekolahnya, kuliah lagi, untuk apa? Untuk bekerja, untuk cari fulus, untuk cari uang. Dan ketika dia mencari uang, punya uang, dia merasa setara sama laki-laki. Dua insan ini memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi. Tapi enggak, feminisme ingin kesamaan, sama persis. Ahibati fillah, laki-laki dan perempuan sama dalam kemuliaan sebagai manusia. Tetapi semua memiliki fungsi, kecenderungan, dan peran yang berbeda. Di Amerika, itu anak-anak SMA yang perempuan pada awal gerakan feminisme dikasih boneka yang bisa menangis. Jadi mereka dikasih boneka bisa menangis, dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Boneka itu akan menangis kira-kira selama 15 menit, tengah malam ya. Nanti sang ibu ini, sang siswi ini akan ngasih kunci ke mulutnya atau gimana, dia baru akan berhenti 15 menit. Setelah itu besoknya dijelaskan sama gurunya. Itulah sulitnya kalau kalian menjadi ibu. Ini di tahun 1900-an. Mereka melakukan itu. Supaya anak perempuan itu tidak berpikir untuk menikah. Kalaupun dia berpikir seks, ya udah nggak usah nikah. Dan kalaupun menikah nggak usah punya anak. Kenapa? Repot punya anak itu. Jadi anak ini memang dibesarkan supaya tidak berpikir menjadi generasi yang melanjutkan generasi selanjutnya. Dia menjadi ibu, dia punya enggak, repot. Jangan berpikir, bekerjalah engkau. Sehingga sebagian perempuan itu lebih bangga menjadi pekerja di sebuah perusahaan yang kerjanya bikin kopi. Kan ada di beberapa perusahaan yang ngantarkan kopi ke kantor ini, ke kantornya fulan, daripada dia membuatkan kopi untuk suaminya. Kenapa? Kalau di rumah nggak dapat duit, di luar dapat duit.
Dan itu sudah mengakar di tempat kita. Ketika seorang anak perempuan bekerja, kemudian menikah, lalu sang suami mengatakan kepada istrinya, engkau sudah istriku, udah nggak usah kerja, aku yang akan mencukupi semua kebutuhanmu. Sang istri, iya. Siapa yang menolak? Siapa yang nolak jemaah? Orang tuanya. Loh, aku sudah menyekolahkan engkau tinggi-tinggi, lalu engkau jadi ibu rumah tangga saja? Dan bagaimana predikat ibu rumah tangga ini dibenci oleh banyak wanita. Karena propagandanya, nggak kerja. Engkau bukan wanita karir. Adakah karir yang lebih utama daripada menjadi seorang ibu? Jadi kesalahan feminisme yang tadi kita katakan awalnya mereka menuntut hak wanita, tapi kebablasan akhirnya karena mereka menyamakan keadilan itu dengan keseragaman total. Adil itu nggak harus sama. Apakah seorang atasan bersama anak buahnya, seorang atasan datang masuk kerja jam 9, anak buahnya masuk jam 7 karena dia harus membereskan kantor ini semua, apakah itu dikatakan tidak adil? Nggak sama, seharusnya sama-sama masuknya. Nggak sama, karena tugasnya berbeda. Jadi adil itu tidak harus sama. Dan undang-undang poligami tahun berapa? 75. PP 75. Kenapa muncul PP 75? Anda tadi tanya, apakah poligami di Sumbar ini hal yang lumrah? Ana mau kasih hadiah. Siapa yang kakeknya istrinya 4? Kakeknya. Nah, angkat tangan. Tuh lihat, banyak di belakang tuh jamaah. Habis hadiah, kasihkan tuh kepada mereka hadiahnya. Nah, oh ini depan ini ada nih. Ini nenek kakeknya istrinya 4. Apa bapaknya? Kakek. Masya Allah. Nah, kasihkan hadiah tadi kepada yang, nah iya, yang istrinya 4 kakeknya ya. Ini yang depan ada juga depan gitu ini. Tuh, banyak ternyata di Sumbar ini jamaah. Istrinya 4. Allahu Akbar. Nah, kasihkan hadiah lagi. Bukan 1 ya, ada banyak. Tuh, 1. Itu yang di belakang sana ya. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allahu Akbar jamaah. Nggak apa-apa hadiahnya kasihkan semuanya juga. Kalau nggak ada nanti habis hadiahnya sudah. Yang depan sini, yang depannya kasih hadiah. Yang depan sini kasih hadiah. Tadi, itu hal yang lumrah dan tidak ada masalah. Tidak ada perasaan ini kaum patriarki, mereka ingin mendolimin wanita, nggak ada. Sekarang ada istilah namanya memperkosa istri. Kenapa muncul? Feminisme lagi. Jadi poligami ini jadi buruk citranya. Dianggap seorang laki-laki yang melakukan poligami tidak setia, zalim. Loh, kalau bicara tidak setia dan zalim, jangan bicara poligami. Ada suami istrinya 1 ya zalim. Ada suami istrinya 1 ya tidak setia, dia berzina kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Secara agama kita akan memandang bagaimana sekarang pemikiran feminisme ini. Kalau tidak diperbaiki, Menteri Agama yang baru itu prihatin.
Karena dari 1,5 juta pernikahan, hampir 500.000 yang bercerai. Sepertiganya bercerai. Kenapa? Karena laki-laki tidak disiapkan untuk menjadi suami. Nggak ada pelajaran jadi suami. Nggak ada. Sang istri tidak sang perempuan tidak disiapkan untuk menjadi istri. Umurnya sudah diundur. Dari tadi 13 tahun bisa menikah. Ada yang 12 tahun menikah. Ada yang 15 menikah. Sekarang udah dibikin 19 tahun. Tapi tidak dipersiapkan. Apa gunanya diundur umurnya tapi kok tidak dipersiapkan? Akhirnya Menteri Agama berpikir bagaimana mereka yang menikah paling tidak harus ngambil 1 atau 2 semester. Mereka harus belajar bagaimana menjadi seorang istri. Sekarang Allah sudah berikan kemudahan jamaah. Dulu masak nasi itu kita harus mindah dari panci ke apa namanya kalau bahasa Jawa supluan ya. Bukan termos, termos. Dari panci awalnya dikasih air dulu, ditunggu sampai terus dipindah lagi kan? Apa namanya? Kukus. Oke, dikukus setelah itu. Dan kita ngidupin kompornya itu lama. Kompor yang pakai minyak itu, abangnya pakai kayu apa lama. Sekarang tinggal pakai rice cooker, nggak bisa. Anak perempuan nggak bisa. Tapi alhamdulillah Ustaz, dia bisa pesen GoFood. GoFood, Shopee Food, apa? Ya suaminya habis duitnya. Kalau gaya hidupnya seperti itu. Islam tidak memandang perempuan sebagai makhluk yang rendah sama sekali. Allah berfirman di surat An-Nisa, bayangin ya, dalam Al-Quran itu ada surat namanya An-Nisa, surat perempuan-perempuan. Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhan nas di ayat pertama ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa, dan dari satu jiwa ini diciptakan pasangannya, Hawa. Maka dikatakan perempuan itu belahan laki-laki. Hidup ini tidak akan indah tanpa adanya wanita. Makanya tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan faktor-faktor kebahagiaan, yang pertama beliau sebutkan adalah zaujatun salihah, istri yang soleha. Istri yang soleha ini dalam gerakan feminisme mau dihilangkan. Istri yang taat dan penurut kepada suaminya mau dihapuskan, nggak ada. Sama, laki perempuan sama. Ketika dia menikah sama-sama punya kewajiban untuk memberikan nafkah, rumah ditanggung bersama. Kalau makan di restoran bayar sendiri-sendiri. Nggak ada traktornya, nggak ada sendiri-sendiri. Aku punya duit, aku kerja. Perempuan itu belahan laki-laki. Kemudian di surat An-Nahl ayat 97, Allah Azza wa Jalla menyebutkan man amila salihan. Ini tentang kesamaan yang ada pada laki-laki dan wanita. Mereka sama-sama manusia, mereka sama-sama hamba Allah, mereka sama-sama akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kalau kebaikan akan mendapatkan kebaikan, kalau keburukan akan mendapatkan keburukan. Sama. Man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah,
Apa kata Allah? Kami akan memberikan penghidupan yang baik buat dia. Mau laki mau perempuan. Namun Islam menetapkan adanya perbedaan peran. Dan ini yang mau dihilangkan oleh gerakan feminisme. Allah menyebutkan walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Hadiahnya masih ada? Oke. Sebutkan 5 perbedaan laki-laki dengan wanita. Nah, ibu-ibu. Atau sudah enggak bisa membedakan? Apa bedanya ya? Mana tadi? Ada yang Nah, fadhal, mana yang mau jawab? 5 perbedaan laki-laki dan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan laki-laki dan wanita, yang pertama fisiknya. Dari sisi fisik. Fisiknya, karena tenaganya berbeda. Yakni untuk pekerjaan pun wanita dan laki-laki berbeda. Siap. Itu udah berapa ya? 1. Oh 1 ya. Fisik ya. Fisik tadi kan fisik. Iya. Oke, secara fisik berbeda. Kemudian yang kedua cara berpikirnya. Kalau laki-laki lebih logis, kalau perempuan lebih perasaan. siap, betul. Kalau perempuan lebih menggunakan perasaan, laki-laki lebih logis. Makanya guru TK itu ada yang laki-laki. Adalah, tapi sedikit sekali. Tapi kebanyakan perempuan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kalau laki-laki lebih sedikit berbicara, kalau perempuan lebih banyak bicaranya. Masya Allah. Ya, betul. Apa mau disamakan? Nggak bisa. Kenapa Allah jadikan perempuan tuh memiliki banyak sekali kosakata? Iya, benar. Allah berikan, laki-laki enggak? Perempuan kalau marah ngomong banyak, kalau laki-laki diam. Karena perempuan itu memang perlu ngajak bicara anak-anaknya. Kita lihat kalau seorang bapak duduk sama anaknya jarang ngomong. Tapi kalau ibu sama bayinya cerita ini itu, si bayi nggak ngerti apa-apa, dilihat emaknya ini. Tapi itu perempuan. Kemudian yang keempat, kewajiban beribadah tentunya lebih banyak laki-laki karena perempuan ada haid dan nifas. Masya Allah tuh, Allah aja memaklumi perempuan ketika datang bulan tidak diwajibkan puasa, tidak diwajibkan sholat. Baik, yang terakhir, yang kelima. Yang terakhir ada beberapa ibadah khusus yang seperti berperang, yaitu laki-laki wajib berperang dan wanita tidak. Lalu ada unggulnya dalam wanita seperti ibadah menyusui dan melahirkan. Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi perempuan bisa hamil. Bisakah laki-laki hamil? Ada yang hamil tapi nggak ada anaknya. Nah, kasih. Iya, tapi nggak ada isinya gitu kan. Barakallahu fik. Itu perbedaan yang tidak bisa dinafikan. Jadi seharusnya ketika gerakan feminisme menuntut keadilan, oke, tuntutlah keadilan, tapi jangan menghilangkan yang namanya perbedaan. Ketika perbedaan diusahakan untuk hilang, ya nggak mungkin. Yang ada berantakan, kehidupan rumah tangga rusak. Ketika wanita dipaksa untuk keluar rumahnya, semua harus bekerja. Dan dulu di Eropa itu perempuan gajinya lebih sedikit daripada wanita. Untuk pekerjaan yang sama. Itu juga menjadi tuntutan mereka. Akhirnya ketika sudah terjadi gerakan feminisme, ternyata pencetus gerakan feminisme melihat wanita banyak kerja paruh waktu.
Dia nggak full kerja. Loh, memang dia tahu dia perempuan. Aku nih datang bulan. Aku nih capek. Aku nih lelah. Masa nggak mau difahami? Mau disamakan sama laki-laki? Ahibati fillah, ingat Islam ini benar-benar datang memberikan solusi. Hanya saja gerakan feminisme muncul pada saat banyak di antara mereka nggak kenal Islam. Yang mereka kenal ajaran gereja pada waktu itu. Yang mereka kenal adalah ajaran-ajaran Yahudi pada waktu itu. Di agama Yahudi, wanita yang sedang datang bulan itu nggak boleh makan bersama. Mereka bahkan dikasih ruang khusus pada masa mereka datang bulan. Sedangkan dalam agama kita, mereka dikasih kedudukan spesial. Mereka nggak wajib sholat. Mereka nggak wajib puasa. Maka tatkala mereka melihat ajaran dan aturan yang memang sudah menyimpang di agama itu, akhirnya mereka menolak semua ajaran agama. Mereka perlu datang kepada Islam supaya tahu bagaimana Islam memuliakan para wanita. Jadi tatkala perbedaan dimunculkan itu agar kaum laki-laki memaklumi wanita. Perempuan ada fase dia berhenti datang bulan. Apakah kondisinya sama wanita yang berhenti datang bulan dengan yang masih datang bulan? Nggak sama. Akan ada perubahan di emosi dia, sebagaimana perubahan di fisik dia. Dalam agama kita, Islam menjadikan wanita sebagai sumber kemuliaan, yang punya anak perempuan 2 atau 3, fa'addabahunna, kata Nabi SAW. Kemudian orang tuanya mendidik ini anak, dia sabar ya. Tetap pendidikan harus ada pada anak perempuan itu. Kemudian dia dinikahkan, maka anak-anak perempuan itu akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Itu wanita dalam Islam. Tapi yang punya anak laki sampai 7 pun gak akan jadi penyelamat orang tuanya dari api neraka. Dulu di masa jahiliyah anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena dianggap sebagai sumber kehinaan. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dalam ayat lain, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kalau bapak dulu dikasih tahu anaknya perempuan, wajahnya gelap gulita, sedih dia. Apakah dia akan tetap memelihara anak ini di atas kehinaan, atau dia benamkan di tanah hidup-hidup? Itu kayak gitu. Maka sampai Allah katakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya kelak pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa yang mana engkau dikubur hidup-hidup? Tapi Islam datang memuliakan wanita. Dalam Islam perempuan diberi hak kepemilikan. Pada saat di Eropa tidak pada waktu itu. Jadi perempuan itu dimiliki oleh suami dan hartanya. Dalam Islam lah. Bahkan mahar yang diberikan kepada istri itu 100% jadi milik siapa? Istri. Di Sumbar ini mahar berapa biasanya? Baik, kita mau kasih hadiah buat yang maharnya paling banyak. Berapa kira-kira mahar di sini? Seperangkat alat sholat itu yang disebutkan. Tapi mahar itu yang dihantarkan jamaah. Jadi mahar itu yang dihantarkan. Ada namanya apa? Hantaran, nggak ada di sini. Sebelum nikah nggak ada
Jadi seperangkat alat sholat. Mau ibu-ibu dikasih perangkat alat sholat? Dulu, Masya Allah. Ya bebas, orang itu menentukan mahar bebas. Jadi mahar di masa Nabi SAW ada istri-istri sahabat dikasih kebun kurma, ya, dikasih sawah. Ya terserah, karena perempuan dulu ya dimuliakan seperti itu, dikasih mahar, dan mahar itu jadi milik perempuan tersebut. Kalau ada hantarannya gelang emas, cincin, kalung, itu nggak ada di sini. Pakaian apa? Ada. Gimana? Oh, kamar diisi? Oke. Iya, apa yang diberikan laki-laki itu jadi mahar dan jadi milik perempuan. Dan wanita ketika punya warisan milik perempuan dan dia bebas mau dipakai apa saja tanpa persetujuan suami, itu milik dia. Tapi adab, ya dia izin sama suami. Tapi wanita bekerja boleh dalam Islam, selama tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu, dan selama pekerjaannya diperbolehkan dalam pandangan agama. Khadijah punya dagangan yang banyak dan kaya raya Khadijah. Ini Islam. Kemudian perempuan diberi hak waris, tapi kan separuhnya laki-laki. Tapi Anda mau tanya, kapan perempuan itu dapat warisan sama dengan laki-laki? Nah, ini angkat tangan. Yang dibeli orang tua enggak lah, tetaplah. Ada perempuan, laki perempuan ini warisannya sama. Oke, anak kasih. Oke, ini ibu. Enggak. Apabila enggak menikah, tidak memiliki anak, enggak, beda. Kalau sebagai istri itu bisa dapat 1/8, bisa dapat 1/4 kan, seperti itu. Enggak, ini ada yang sama-sama dapat 1/6. Apabila dibagi sebelum orang tua meninggal, ya bukan warisan jadinya. Iya. Enggak boleh anak dapat wasiat. Ini bukan anak ya. Ini bukan anak, tapi laki-laki dan perempuan. Warisannya sama. Dapat 1/6. Siapa? 6. Ya, itu yang sama. Itu di surat apa? Surat apa itu? An-Nisa ayat 12. Bukanlah. Nah, nggak apa-apa, kasih hadiahnya. Bapak dan ibu juga dapat sama. Ayah dan ibu kapan dapat sama? Kalau anaknya meninggal dan punya anak. Enggak, kalau belum punya anak beda. Kalau sama punya anak, bapaknya dapat 1/4.
8, ibunya dapat 1/8. Betul kayak gitu? Nanti salah jemaah. Coba Anda cek. Nah, ini yang ada di surat An-Nisa ya. Iya, kalau tadi juga disebutkan surat An-Nisa ayat 12 ya. Di ayat 12, kemudian fa in kana, ini di surat An-Nisa ayat 11, Allah menyebutkan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Jadi bapak dan ibu itu dapat warisan sama-sama 1/6 kalau anaknya meninggal punya anak. Kalau anaknya meninggal punya anak, kan nggak selalu orang tua meninggal duluan. Tapi dia punya anak, anaknya punya istri dan punya anak. Jadi bapak ibu ini dapat warisan sama, laki dan perempuan sama warisannya. Yang tidak sama, ya sebagai seorang anak tadi, anak laki-lakinya 4, anak perempuannya 8, ya laki-laki dan perempuan bagiannya berbeda. Bagian perempuan separuh, bagian laki-laki. Apakah ini bentuk ketidakadilan? Karena tidak sama. Itulah keadilan yang sebenarnya. Karena perempuan ketika dapat warisan full milik perempuan. Kalau dia seorang istri, milik dia. Dia dapat warisan umpamanya 1 miliar diberikan kepada dia, dan abangnya dapat warisan 2 miliar, dia punya kewajiban ngasih nafkah kepada istrinya. Dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Tapi kalau ini perempuan dapat 1 miliar, full milik dia. Maka wajar yang seperti itu. Jadi Allah itu maha mengetahui dan maha bijak. Kalau ada aktivis gender, kaum feminisme yang menentang pembagian ini, itu karena akalnya kurang. Kenapa? Karena dia meminta laki-laki dan perempuan dengan peran yang sama. Gak mungkin lah. Laki-laki itu gak hamil. Maka dia wajib menanggung istrinya yang hamil. Laki-laki itu tidak melahirkan, maka dia wajib menanggung anak-anaknya yang dilahirkan oleh istrinya. Tapi yang terjadi di masyarakat gara-gara feminisme ini, berapa banyak laki-laki yang ketika bercerai dengan istrinya, dia tidak bertanggung jawab. Anaknya ikut emaknya, ya sudah ikut emaknya, biar emaknya yang kasih makan, biar emaknya yang mendidik anaknya. Ini salah satu penyebabnya faktor feminisme. Karena dianggap sama, lu nggak sama. Itu anak sampai kapanpun tanggung jawabnya bapaknya. Itu dalam Islam. Mana mungkin sekarang seorang wanita yang dia lemah secara fisik tadi disebutkan, kemudian tata cara berpikir dia berbeda dengan laki-laki. Dia lebih kepada perasaannya, dia hamil, dia menyusui, dia datang bulan, dia nifas, kemudian disuruh kerja cari duit. Ya inilah kezaliman. Jadi ingat, perempuan dalam Islam diberi hak kepemilikan, diberi hak waris dia, tapi dengan ketentuan, dan yang menentukan bukan negara, bukan ustadz, tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Kemudian perempuan itu tidak boleh dipaksa menikah dalam agama kita. Dia disuruh milih. Ketika dia sudah bisa memahami, mengerti, walaupun dalam Islam perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Hadiahnya masih ada. Mic-nya tolong kasihkan. Kenapa perempuan itu tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri? Ketemu di pasar sama laki-laki, ana nikahkan diri ana sama antum, kobil tuh gitu. Kenapa nggak bisa seperti itu? Wah, ada yang mau jawab. Yang deket-deket aja, mic-nya lama kalau ke sana. Nah, berikan kepada yang sebelah kiri. Ada yang mau jawab tadi? Nah, tafadhali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. pertanyaannya kalau nggak salah Ustadz, kenapa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, harus pakai wali jika dia masih gadis? Karena perempuan Ketika dia gadis, kalau dia janda bisa nikahkan dia. bukan, maksudnya izinnya betul ya, harus kalau misalnya gadis, kenapa dia harus dinikahkan oleh walinya? Karena wanita. Tunggu dulu, kalau gadis harus dinikahkan sama walinya. Kalau janda, Maaf, Ustaz, bukan itu Ustaz. Beda. taib, perempuan. Pendapatnya maksudnya kalau misalnya gadis dia dinikahkan oleh walinya, kenapa? Karena laki-laki bapak atau walinya seperti saudara atau pamannya yang melihat bagaimana calon itu sebenarnya di luar. Sedangkan perempuan itu jika memilih dan menikahkan dirinya sendiri, dia tidak tahu bagaimana laki-laki itu sebenarnya. Dia menilai menurut perasaannya. Sedangkan wali bisa menilai dari semua aspek apakah layak untuk anak atau adik atau keponakannya. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Nah, kasihkan hadiahnya kepada beliau ya. Itu salah satu sebabnya. Kenapa perempuan nggak bisa nikahkan dirinya sendiri? Janda pun sama sebenarnya. Jangan saya janda ketemu laki-laki duda, bismillah, saya nikahkan diri saya, nggak bisa. Janda pun tetap harus pakai wali. Bedanya gadis sama janda dalam Islam, dan ini buat para orang tua agar memahami ya. Kalau gadis itu diminta izinnya, kalau janda itu diminta perintahnya. Itu gadis zaman dulu ya. Tapi sampai saat ini hukumnya tetap sama. Nah, kalau gadis itu diminta izinnya, tanya, ada fulan yang datang melamar, engkau mau? Perempuan kalau gadis biasanya malu mau jawab kan. Kalau dia diem berarti mau. Kalau dia nangis, nah, siapa yang mau jawab? Kalau dia diam berarti mau. Kalau dia nangis, belum tentu. Belum tentu. Jadi orang tua kalau menawarkan kepada anak gadisnya, lalu anak itu menangis, maka pegang air matanya. Kalau dingin berarti mau. Kalau panas berarti dia nggak mau. Betul jemaah. Jadi bukan wanita, seorang manusia itu dapat menangis karena gembira. Karena seneng sampai air matanya turun. Tapi kalau dipegang dingin. Karena bersumber dari hati yang bahagia. Tapi kalau dia sedih, panas dada dia. Makanya kalau lihat perempuan yang marah atau sedih, panas dadanya. Air matanya pun jadinya panas seperti itu. Itu kalau gadis. Kalau janda ditunggu perintahnya. Dia ngomong, ayah aku mau nikah sama fulan. Itu janda. Dan orang tua tolong kalau janda sudah ngomong kayak gitu, segera selidiki laki-laki tadi. Oke, nak, bapak cari tahu tentang laki-laki itu. Nah. Karena takut dia dihipnotis, takut dia ya ketemu sekali dikasih senyuman, ya dikasih ini langsung mau. Karena di luar sana banyak serigala berbulu domba. Maka perempuan lemah. Secara perasaan tetap mau orang muslim, mau orang kafir, semua menyepakati hal itu. Kalaupun ada kaum feminisme yang menolak perbedaan itu, enggak, mereka lemah. Perempuan tuh dikasih kata-kata sama laki-laki, ya Allah engkau cantik banget ya, ini itu. Langsung dia tersungkur jemaah. Jadi ingat, tidak boleh dipaksa menikah, tapi menikahnya tetap harus menggunakan wali. Demi menjaga wanita. Kemudian Islam memuliakan wanita, kalau safar harus ada mahramnya. Sebagian kaum feminisme menganggap itu pengekangan. Bukan, ini penghormatan buat wanita. Agar laki-laki memuliakan wanita. Ana pernah dalam satu perjalanan, dan ini mungkin dialami oleh sebagian emak-emak. Ana naik bus, duduklah di kursi yang kosong. Tahu-tahu ada perempuan
Dia sepertinya pekerja dengan pakaiannya, dengan riasannya. Dia duduk di kursi sendirian. Apakah laki-laki yang satu bus akan membiarkan dia duduk sendirian? Tidak. Pindahlah laki-laki ini duduk di sebelahnya perempuan ini. Karena nggak ada pendampingnya. Perempuan yang duduk di kafe sendirian. Kira-kira ada nggak laki-laki yang akan duduk di depan dia? Ada. Boleh sharing meja? Duduk sana. Itu wanita. Dia diciptakan menggoda memang. Tapi ketika perempuan ini safar dengan laki-laki, mahramnya, kakaknya, adiknya, pamannya atau siapa, laki-laki ini kurus. Apakah ada yang akan mendekati dia? Nggak ada. Karena ada pendampingnya. Itu penghormatan, tapi dianggap pengekangan oleh sebagian wanita. Kemudian wanita dimuliakan sebagai seorang ibu. Bayangin ya, bagaimana anak itu wajib menghormati ibumu, 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 baru bapakmu. Karena peran ibu nggak sama dengan bapak. Maka tatkala ada suara-suara yang meminta kesetaraan, oh enggak bisa, tetap ibu. Ibu kita Kartini. Istri keberapa? Siapa yang tahu? Nah, siapa yang jawab? Istri keberapa? Keempat ibu kita Kartini. Itu nggak pernah ditampilkan, jamaah. Kasih hadiahnya, jamaah. Ibu kita Kartini istri keempat. Dan tidak ada masalah di masa itu. Dan dia tidak menuntut karena dia jadi istri keempat. Lah, nggak ada masalah. Yang penting hak-haknya diberikan oleh suaminya. Tapi yang dimunculkan di masyarakat bagaimana dia menjadi pahlawan tapi lupa dengan status dia yang sebenarnya. Yang ditakutkan tadi kaum feminisme akhirnya nggak jadi untuk mengangkat beliau lagi. Karena beliau menjadi istri keempat akhirnya menginspirasi para wanita untuk jadi istri keempat nantinya. Akhirnya mereka untuk tidak menolak poligami. Jadi ingat dalam Islam, ibumu, 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 baru bapakmu. Kemudian peran ibu hendak dihilangkan oleh kaum feminisme. Nggak ada. Yang ada, ya sudah, pekerja. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik, yang penuh penghormatan. Nabi SAW mengatakan, an-nisa'u naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu akalnya kurang dan agamanya kurang. Pernyataan ini bukan untuk merendahkan wanita, tapi agar laki-laki memaklumi kekurangan wanita. Wanita itu sering lupa. Karena akalnya kurang tadi, dia sering lupa. Suaminya berbuat baik 10 kali, jangan 10 kali, sepanjang tahun, lalu melakukan sebuah kesalahan, perempuan ini lupa dengan semua kebaikan suaminya. Maka dalam Islam, laki-laki hendaknya memaklumi hal itu. Karena memang sifatnya dia seperti itu. Dan yang menyebabkan munculnya gerakan feminisme ini juga, karena tadi, banyak wanita lupa dengan kebaikan-kebaikan laki-laki. Dan dia beranggapan bahwa sistem patriarki itu adalah sistem yang memanfaatkan para wanita, bukan memberikan manfaat kepada wanita. Sehingga mereka berpikir, aku akan bekerja sendiri, aku akan mencari karir sendiri. Betapa banyak wanita-wanita yang sampai kepada karir tertinggi, terus apa? Engkau sudah berada di karir tertinggi, terus apa? Engkau sama sama laki-laki? Enggak, tetap. Di dalam dirimu ada perasaan untuk menjadi seorang ibu. Di dalam dirimu ada perasaan ingin disayang sama seorang laki-laki. Dan engkau tidak mendapatkan itu. Ada cerita terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Seorang doktor atau sudah profesor ya, di sebuah perguruan tinggi di Arab sana.
Dia sudah mencapai puncak tertinggi sebagai rektor kalau nggak salah di sebuah perguruan tinggi. Terus dia ngomong, terus apa aku gitu. Nggak ada laki-laki yang mau melamar dia. Jadi wanita semakin kaya, laki-laki semakin menjauh. Wanita semakin sukses, semakin kaya, ketahuilah laki-laki semakin menjauh. Tapi laki-laki semakin kaya, banyak perempuan yang datang. Itu perbedaannya. Memang seperti itu fitrahnya, nggak bisa dibohongin. Ketika wanita ini kaya, sukses, laki-laki takut menjadi suaminya dia. Takut nanti dia diatur, takut nanti istri ini nggak nurut, nggak taat, akhirnya rumah tangga nggak harmonis. Kembali kepada cerita tadi, wanita yang sudah sampai ke posisi tertinggi, setelah itu selesai, nggak ada lagi. Dia jadi rektor mungkin. Dia ngomong, aku ingin berikan semua gelar akademikku, aku ingin berikan semua jabatan-jabatanku, aku cuma ingin satu. Ada yang manggil aku ibu, kata dia. Dia kepingin punya anak, jamaah. Dia ingin punya suami, tapi nggak ada yang mau sama dia. Hadza wallahu a'lam bishawab.